Luar biasa. Antusias Anda membakar saya Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk Anda sekalian. Selamat malam Jogja. Selamat malam. Luar biasa sekali. Saya mendapatkan kehormatan berdiri di depan Anda pada malam hari ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan saya bisa berdiri di tempat ini. Dan saya bisa berdiri di sini juga Bapak Ibu sekalian karena support system kita yang luar biasa. Tempat pendidikan kita di bisnis ini, tempat kita digembleng di bisnis ini, tempat kita dibangun di bisnis ini, tempat di mana kita bisa berhasil di bisnis ini, tempat di mana kita bisa membangun integritas di bisnis ini. Kita berikan aplaus untuk support system kita. Unicorn. Tadi malam pada saat saya di hotel, saya melihat live di televisi bahwa volcano Gunung Merapi sebentar lagi hitungan hari akan meletus. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa kejadian alam ini membuat kita sebagai manusia terpanggil. Terpanggil bahwa kalau alam berbicara seperti itu, artinya kita manusia yang hidup di bumi ini tidak harus tinggal diam. Tapi justru karena itu kita terpanggil juga untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk keluar dari keberadaan kita, untuk bangkit, untuk keluar. Supaya kita bisa bangkit bersama-sama. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, Anda yang hadir pada malam hari ini, Anda datang ingin mendapatkan sesuatu malam hari ini. Kata MC tadi bukan hanya joget-joget yang Anda dapatkan, tapi minimal malam hari ini Anda akan mendapatkan sebuah visi. Saya akan bagikan malam hari ini dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Yobet Patusi Bilang. Saya anak tertua dari 6 bersaudara. Latar belakang keluarga saya, orang tua papa saya, ayah saya adalah seorang tentara pensiun muda waktu itu. Dan membuka usaha, akhirnya pindah ke Sorowako dari ujung Pandang. Dan di sana beliau merintis usaha. Dan latar belakang ibu saya adalah seorang mantan perawat. Dan mereka membangun usaha bersama-sama dari nol. Terus terang Bapak Ibu sekalian, karena latar belakang dari tentara inilah, makanya kami tidak pernah dimanjakan oleh orang tua sejak kami kecil. Bahkan kadang-kadang untuk mendapatkan uang jajan pun terpaksa kami harus usaha sendiri. Jadi mungkin kalau Anda lihat sekarang Bapak Ibu sekalian jauh berbeda dibanding dengan keberadaan kami waktu awal saya waktu masih kecil, sangat hidup prihatin Bapak Ibu. Waktu kecil pada saat saya ingin mendapatkan uang jajan, saya terpaksa harus menjual es lilin, ya, es mambo. Kadang-kadang saya harus keliling di kompleks, saya jual dan dari sanalah saya mendapatkan uang jajan untuk saya bisa jajan Bapak Ibu sekalian di sekolah. Bahkan saya masih ingat sekali waktu itu kami ingin mendapatkan baju baru karena setiap tahun biasanya kan kita dapat baju seragam baru dari orang tua, biasanya diberikan, tapi kami waktu itu tidak Bapak Ibu sekalian. Kenapa kami nggak mendapatkan seperti itu? Karena orang tua kami ingin supaya kami belajar mandiri. Jadi bagaimana caranya? Saya dan adik-adik saya terpaksa harus mengumpulkan pasir, mengumpulkan kerikil, bahkan batu-batu itu di pinggir sungai. Dan kami kumpulkan sekitar 2 minggu waktu itu. Dari hasil itulah kami bisa mendapatkan seragam baru, sepatu baru, buku baru, tas baru dari usaha kami Bapak Ibu sekalian. Di sana saya melihat bahwa hidup itu tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu sekalian Anda sekarang yang waktu masa kecilnya Anda merasakan hidup yang bahagia, Anda menikmati hidup Anda dengan sukacita, dengan orang tua Anda yang sudah berkecukupan. Kami tidak Bapak Ibu. Kami harus melewati masa-masa kecil kami itu dengan penuh survive, dengan bertahan bagaimana kami bisa hidup. Bahkan pernah, karena saya suka nonton, saya dari kecil, dari SD bahkan
saya senang nonton film India. Idola saya waktu itu Amitabh Bachchan. Yaitu sekitar tahun 80-an Bapak Ibu sekalian. Ya, Amitabh Bachchan sangat terkenal waktu itu. Jadi saya pengen sekali nonton, tapi saya nggak punya uang. Boro-boro uang untuk nonton. Ya, uang untuk jajan aja tidak ada. Nah, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Ya, yang saya lakukan adalah, mungkin adik saya juga belum tahu, saya bocorkan hari ini. Saya jadi tukang sapu bioskop. Ya. Saya belajar dari kecil bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, saya harus berjuang. Untuk mendapatkan sesuatu yang saya harapkan, yang saya dambakan, saya harus berjuang. Karena ternyata memang tidak ada yang gratis, segalanya harus berjuang, Bapak Ibu sekalian. Ya, beranjak saya di SMP, saya masuk SMP, itu pun juga saya pikir akan jauh lebih baik. Ternyata tidak Bapak Ibu, saya dititipkan sama om dan tante saya. Dan di sana waktu om dan tante saya bilang, pokoknya enjoy saja, tidak usah kerja. Tapi yang namanya kita numpang sama om dan tante itu tidak enak. Tidak enak kenapa ya? Karena kita numpang di sana. Terpaksa ya saya juga harus bekerja. Apa yang saya lakukan? Saya terpaksa harus belajar nyapu. Saya terpaksa harus belajar ngepel. Saya terpaksa harus belajar mencuci. Dan saya terpaksa harus belajar memasak. Karena keberadaan Bapak Ibu sekalian. Ya, dan waktu itu di SMP saya juga karena keadaan terpaksa harus memberikan makanan ternak. Mungkin ada dari antara seperti saya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin katakan kepada Anda bahwa latar belakang Anda itu tidak penting. Yang terpenting adalah latar depan Anda, bagaimana hidup Anda mau berubah atau tidak. Mungkin ada dari antara Anda yang hadir malam hari ini mengatakan, itu saya Pak, saya dulu seperti itu. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, jangan pernah lihat masa lalu Bapak Ibu. Masa lalu biarkanlah itu tinggal sejarah, tapi mari sama-sama malam hari ini kita lupakan masa lalu kita songsong masa yang akan datang yang jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian, saya di sekolah tidak berprestasi cukup baik, bahkan boleh dibilang jelek. Kenapa? Karena SD NIM saya itu cuma 27 koma. Anda bayangkan dibagi dengan 5 mata pelajaran waktu itu ya rata-rata 5 koma. Jadi semuanya merah. Waktu saya lulus SMP saya dapat NIM 34 koma. Dibagi 6 tetap masih 5 koma Bapak Ibu sekalian. Di situ saya melihat bahwa apakah saya ini bodoh atau tidak. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur waktu saya masuk di SMA, di sanalah saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ya, di SMA di sini saya sekali lagi saya pikir saya bisa tinggal sama orang tua, bisa manja-manja sama orang tua, ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa kenapa? Karena masalah lain muncul. Ada salah satu sekolah unggulan di Sorowako, di tempat saya di Sulawesi Selatan. Itu sekolah unggulan di mana lulusan-lulusan terbaik. SMP bisa sekolah di sana dengan rata-rata minimal NIM 42. Sementara saya kebalikannya 34. Nah, saya sangat memohon-mohon waktu itu sama orang tua saya, tolong kalau bisa saya tidak mau lagi tinggal sama orang lain, saya mau tinggal sama papa sama mama. Sampai waktu itu saya menangis Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya menangis? Karena saya rindu tinggal sama orang tua. Saya minta orang tua saya paksa-paksain, ayo deh Pak, usahain deh pokoknya bagaimana caranya saya bisa sekolah di sana. Tapi kata guru, Pak, anak Bapak bisa saja kami masukkan di sekolah ini, tapi kasihan. Nanti kalau seumpama dia ikut orang-orang berkompetisi di sini, nanti akhirnya akan malah negatif terhadap perkembangan studinya. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya harus pindah ke kota lain, saya pindah ke Tanah Toraja. Di sana saya masuk di sebuah asrama. Nah, di sanalah saya belajar tentang bagaimana sebuah disiplin Bapak Ibu sekalian. Kalau pagi-pagi biasanya ibu asrama itu selalu masuk ke kamar kami, ke bangsal. Di bangsal itu ada sekitar 6-9 orang yang tidur di sana, dan setiap pagi itu ibu asrama akan datang setengah 6 pagi ambil ballpoint. Ambil ballpoint dan dia selalu lemparkan di atas spray kami. Kalau ballpoint tersebut memantul, itu artinya bahwa spraynya kencang. Berarti bagus. Sudah dirapikan. Tapi kalau seumpama tidak, berarti itu belum dirapikan. Terpaksa kami distrap. Ya, jadi kadang-kadang saya kecolongan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau seumpama dipantulin seperti itu, dilempar nggak pantul,
itu berarti tidak disiplin. Ya akhirnya terpaksa harus disetrap. Nah, selain yang saya dapatkan disiplin di sana, saya dapatkan juga hal-hal yang lain, yaitu bagaimana kami bisa belajar. Dulu saya paling tidak bisa belajar karena tidak konsentrasi. Karena disiplin Bapak Ibu sekalian itu memaksa kami. Itu memaksa kami untuk belajar. Belajar dari pagi, siang, sore, ya cuman beberapa saat istirahat harus belajar, kerjanya belajar. Nah, di sana saya melihat bahwa ternyata kalau melakukan kebiasaan-kebiasaan itu kita bisa berubah Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat saya mengikuti rutinitasnya, mengikuti jadwal yang ada, akhirnya saya bisa hari demi hari, bulan demi bulan saya bisa mengikuti. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, waktu semester pertama di SMA itu saya masuk di ranking 27. Ya, nggak malu-maluin tapi saya sudah masuk ranking 27 waktu itu. Dan saya melihat di sana bahwa ada seorang teman, itu dia kakak kelas, itu setiap habis belajar selalu melakukan belajar di luar jam belajar, jadi extra time. Dia belajar matematika, dan saya banyak belajar dari situ. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti juga kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan di sana saya baru lihat, dan saya baru percaya bahwa tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak pernah mau belajar. Saya bersyukur bisa tinggal di asrama karena saya belajar di sana, dan melalui proses berjalannya waktu Bapak Ibu sekalian, selama 3 tahun saya di SMA, saya bersyukur pada saat saya menyelesaikan studi saya, SMA saya bisa menjadi 3 besar terbaik di sekolah tersebut. Dulunya mungkin angka 67 itu sangat sulit saya dapatkan di raport saya, tapi ini malah kebalikannya Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan angka 8, angka 9, angka 8, angka 9. Itu semua dari mana? Dari perjuangan Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil suatu kesimpulan bahwa segala sesuatu bisa berubah kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau Anda masih malam hari ini, Anda masih melakukan sesuatu yang sama, saya ingin pastikan kepada Anda, 2-3 tahun yang akan datang, hidup pun juga tidak akan banyak berubah. Tapi kalau malam hari ini Anda berani mengambil suatu perubahan, Anda mau bergabung di bisnis ini, Anda ikuti sebuah sistem unicorn, kami jamin Bapak Ibu sekalian, perbedaan itu akan memberikan efek yang luar biasa dalam hidup Anda akan berubah 1-2 tahun yang akan datang. Saya banyak melihat dari perjalanan keluarga saya, khususnya papa dan mama saya. Orang tua kami Bapak Ibu sekalian memulai usaha ini dari nol. Mereka dulunya, orang tua saya, ayah saya itu menjadi tukang potret keliling. Ya, dia memulai dari usaha tukang potret keliling. Dari hasil yang dia dapatkan dia buka usaha kelontongan, dia buka toko, dan dari hasil itu mulai berkembang akhirnya beliau buka usaha rotan. Di sana waktu itu masih banyak sekali rotan di Sulawesi Selatan. Dan setelah buka usaha rotan, dia mulai buka usaha losmen. Nah, dari usaha losmen itulah mulai berkembang sampai orang tua bisa memiliki usaha perhotelan dan kontraktor Bapak Ibu sekalian. Maksud saya ceritakan cerita ini adalah bahwa kehidupan keluarga kami awalnya itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Bahkan pernah sekali orang tua saya sudah tidak memiliki makanan. Kami terpaksa Bapak Ibu sekalian, orang tua saya, mama saya terpaksa harus mengumpulkan perut ikan itu di pasar. Dia harus mengumpulkan itu supaya dimasak dan kami makan. Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahwa kehidupan kami itu jauh di bawah rata-rata. Bahwa kehidupan keluarga kami itu tidak ada apa-apanya. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa kalau kami berusaha, kami bekerja keras, orang tua kami bekerja keras, kami bawa itu di dalam doa, kami yakin dan kami percaya hidup kami pasti akan berubah. Apapun keberadaan Anda Bapak Ibu sekalian,
Mungkin Anda tidak mengalami sepahit yang kami alami, bahkan mungkin Anda mengalami lebih pahit daripada yang apa keluarga kami alami. Tapi kami ingin katakan kepada Anda bahwa masa lalu kita, keberadaan kita, itu tidak penting Bapak Ibu sekalian. Yang penting adalah kita mau berjuang, kita mau berusaha supaya kita bangkit dari keterbatasan kita, supaya kita keluar dari situ, supaya kita bangkit dan kita bisa berubah. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, apa yang orang tua saya alami hari ini, apa yang orang tua saya nikmati, itu hal yang wajar karena perjuangan yang mereka lakukan. Sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun Bapak Ibu sekalian. Saya banyak belajar dari sana, bahwa ternyata untuk berusaha harus memerlukan pengorbanan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dengan bermodalkan itu, dengan adanya perjuangan tersebut, orang tua kami mengirim saya ke Bandung untuk kuliah. Dan di sana saya belajar Bapak Ibu sekalian, dan saya banyak melihat bahwa ternyata lain padang lain belalang. Saya pikir dengan lulusan terbaik ketiga di daerah bisa bersaing di kota, ternyata jauh di bawah Bapak Ibu sekalian. Saya daftar di perguruan tinggi negeri, tidak keterima. Saya mulai bertanya-tanya, ini ada apa dengan saya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, perbedaannya jelas bahwa lain padang, lain belalang. Lain tempat di mana kita berada, di sana juga lain standarnya. Akhirnya saya masuk di sebuah universitas swasta, di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Di sana saya masuk kuliah. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, di video klip singkat saya tadi, ada seorang anak kecil memakai seragam tentara. Karena cita-cita saya waktu kecil jadi tentara, meneruskan perjuangan orang tua. Orang tua saya dari tentara, dari angkatan darat, jadi saya berpikir, saya ingin mengikuti Bapak Ibu sekalian. Tapi apa daya waktu itu saya terlambat tesnya, jadi akhirnya tidak bisa ikut tesnya. Saya terpaksa harus masuk kuliah. Nah di dalam kuliah itulah saya ketemu sama resimen mahasiswa organisasi kampus, di mana belajar tentang latihan dasar kepemimpinan militer di mahasiswa. Di situ saya melihat bahwa kalau saya masuk di organisasi ini, saya juga harus mencapai posisi tertingginya. Dan sambil saya mengerjakan kuliah saya mengikuti organisasi ini, dan saya bersyukur saya bisa menduduki posisi tertinggi waktu itu, menjadi komandan resimen mahasiswa di kampus. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena sebuah perjuangan, karena sebuah keinginan yang besar, bahwa kalau saya masuk di suatu organisasi, saya harus bisa mencapai posisi yang tertinggi. Seperti itulah Anda juga di bisnis ini. Kalau Anda masuk di Tiansi, jangan mau jadi ekor Bapak Ibu, jadi kepala. Jadi kepala, jadi pemimpin. Anda harus jadi pemimpin. Jangan mau jadi pengikut, jangan mau jadi ekor, Anda harus jadi pemimpin. Anda harus menjadi leader di bisnis ini. Karena saya yakin dan saya percaya, kalau Anda mau dibentuk di bisnis ini dengan support sistem Unicor, Anda mau mengalami penggemblengannya, Anda mau mengalami kurikulumnya, Anda mau mengalami prosesnya, saya yakin dan saya percaya 1-2 tahun yang akan datang, Anda akan seperti leader-leader Anda di depan ini. Berjalannya waktu saya di kuliah Bapak Ibu, tibalah tahun 98, karena saya masuk 93, jadi 5 tahun kuliah, tibalah saatnya orang tua menelpon dari Sulawesi. Yobet, kapan kamu selesai kuliah? Saya baru sadar, ternyata saya banyak ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Banyak ketinggalan karena dulu asik di organisasi. Saya melihat di sana bahwa ya saya manajemen waktunya juga waktu itu kurang baik, jadi mata kuliah saya banyak yang tertinggal. Sementara orang tua bilang, kapan selesai? Jadi sejak 98 Bapak Ibu bayangkan, 98 sampai 2001, 3 tahun, setiap akhir semester orang tua pasti menanyakan hal yang sama. Yobet, kapan kamu selesai kuliah? Dan saya pun menjawab hal yang sama. Pak, Ma, sabar, sedang dikerjakan, sedang dalam proses. Jadi 3 tahun jawabannya sama Bapak Ibu sekalian. Saya bisa mengerti harapan orang tua karena mereka berjuang untuk kami, berjuang puluhan tahun membangun bisnis supaya kami bisa meneruskan Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda bisa bayangkan, saya punya tanggung jawab moral yang begitu besar karena saya anak tertua untuk harus meneruskan usaha orang tua. Dan pada saat yang bersamaan, tahun 2001 itu sudah 8 tahun saya kuliah, itu sudah melewati dari ambang batas sebenarnya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, saya kuliah 11 tahun lamanya, baru selesai.
Bapak Ibu, kalau yang 11 tahun bisa berhasil di bisnis ini, apalagi Anda yang lulus dengan cepat, saya yakin Anda pasti bisa lebih hebat dari saya. Karena tanggung jawab moral ini Bapak Ibu sekalian, saya berusaha untuk fokus lagi di kuliah dan saya mengerjakan skripsi saya, dan saat-saat saya mengerjakan skripsi saya bertemu sama seorang teman lama. Satu angkatan 93, sama-sama di ospek, teman satu rantangan makan di Bandung waktu itu. Saya ketemu sama beliau, sudah lama tidak ketemu. Saya dengar kabar bahwa beliau adalah orang yang pemain multi level, malang melintang di multi level marketing. Suatu hari kami lagi makan malam bersama, saya makan malam bersama dengan istri saya. Waktu itu masih pacar, ya Hani. Beliau dengan semangatnya datang temui saya. Kebetulan waktu itu dia bawa produk dari Cina namanya Tung Chung Chao. Itu Cordyceps Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat sekali, dia bilang, "Bet, ini luar biasa. Ada produk bagus dari Cina. Ini produknya luar biasa, banyak menyembuhkan orang. Namanya Tung Chung Chao." Saya bilang, "Apa itu?" Itu nama Indonesia, nama Inggrisnya Cordyceps. Ini sangat baik untuk dan sebagainya. Karena saya banyak dengar dari orang lain bahwa bisnis multi level, bisnis tipu menipu, bisnis pengangguran, bisnis jual obat, bisnis tidak profesional, bisnis orangnya yang tidak jelas masa depannya, bisnis yang memanfaatkan orang lain, bisnis yang nantinya akan jenuh, semua masuk di kepala saya. Dan saya berpikir, no way. Mohon maaf. Karena ditambah lagi ibu saya sudah trauma juga di multi level, pernah ikut di multi level yang lain. Saya nggak perlu sebutkan, tidak etis. Katanya mau dapat kredit kepemilikan motor. Ternyata janji-janji, tinggal janji. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya ibu saya bilang pokoknya MLM no way. Jadi waktu itu di pikiran saya, wah ini orang malang melintang. Dari dulu gagal-gagal terus, ternyata Bapak Ibu sekalian, saya baru tahu bahwa dia dari multi level ke multi level yang lain bukan karena dia selingkuh, bukan. Tapi karena perusahaannya hancur baru dia pindah. Ibaratnya orang di perahu, perahunya sudah hancur baru dia pindah lagi. Saya baru tahu bahwa orang ini luar biasa, saya juga sayang sekali. Kenapa waktu pertama kali saya mendengarkan bisnis ini dari beliau, saya tidak ambil. Karena kalau saya ambil waktu itu, saya juga bisa mencapai posisi diamond saat ini. Siapa beliau? Berikan aplaus untuk upline kita, pemimpin kita di Unicorn, Bapak Luis Tendean. Satu hal yang saya ingin pesankan kepada Anda malam hari ini, jangan pernah menunda. Karena mungkin orang di samping Anda, mungkin orang di belakang Anda, mungkin orang di depan Anda yang mengundang Anda malam hari ini, mereka suatu saat itu akan menjadi diamond berikutnya di bisnis ini. Saya cuma titip pesan satu Bapak Ibu bagi Anda yang baru pertama kali hadir di bisnis ini, baru pertama kali di pertemuan bisnis ini, saya ingin katakan kepada Anda, rendahkan hati Anda. Karena saya yakin dan saya percaya, mungkin saat ini Anda ditarik-tarik sama mereka, mungkin Anda dimasukin karung gitu, dipaksa-paksain datang ke vision seminar, udah dipaksa-paksain bayar lagi 40.000. Kalau ini tiket box 50.000. Anda mungkin sedikit terpaksa datang malam hari ini, tapi saya bilang kepada Anda, tidak usah khawatir. Karena orang yang mengundang Anda peduli terhadap masa depan Anda. Orang-orang yang mengundang Anda malam hari ini, mereka peduli terhadap masa depan Anda karena mereka tidak ingin sukses sendiri. Mereka ingin mengajak Anda semua sukses, berhasil malam hari ini. Saya belajar dari situ Bapak Ibu sekalian. Dan melalui prosesnya waktu, yang namanya orang pacaran lagi bersumi-sumi, berbunga-bunga Bapak Ibu. Kalau cowok lagi jatuh cinta, apa yang dia lakukan? Dia pasti setiap malam minggu pasti mengajak pacarnya makan malam, betul? Walaupun terpaksa harus makan di seadanya. Pas kami lagi makan di Restorja, itu restoran bukan restoran besar Bapak Ibu. Restorja itu adalah restoran pinggir jalan alias kaki lima. Namanya aja Restorja. Nah kami lagi makan malam, ketemu tiba-tiba seorang teman yang lama juga kami tidak pernah ketemu. Beliau adalah teman kami waktu di kos-kosan, main bola sama-sama, tidur di kos satu kos sama-sama, hidup menderita sama-sama. Saya dengar bahwa beliau sudah sukses di Jepang. Beliau dari 97 sampai 99 itu pernah kerja di Jepang.
Dan luar biasanya, saya pikir waktu itu beliau sudah kaya raya. Ya, dan akhirnya beliau memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Saya bersyukur sekali beliau bisa ketemu dengan saya waktu itu karena dia pun juga tidak berpikir akan ketemu dengan saya. Karena waktu itu sudah 2001, dia berpikir begini, 93 ke 2001 itu 8 tahun. Kayaknya sudah nggak mungkin, pasti sudah balik ke Sulawesi. Tapi saya beruntung Bapak Ibu, 11 tahun kuliah saya bisa menemukan bisnis ini. Maksud saya, ambil sisi positifnya. Ambil sisi positifnya dalam setiap kondisi Anda. Dan saya bersyukur sekali, saya bisa ketemu sama beliau. Beliau orang yang luar biasa, mensponsori saya di bisnis ini. Berikan aplaus yang tulus untuk sponsor saya, Bapak Angelus Solapung, Bronze Lion Indonesia. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bisa bergabung? Padahal awalnya saya sangat tidak respect terhadap bisnis seperti ini. Awalnya saya sangat tidak interest terhadap bisnis ini. Tapi kenapa saya tergerak? Ini yang menjadi pertanyaan. Mungkin ada dari antara Anda juga yang hadir malam hari ini kondisinya dulu seperti saya. Anda tidak mau bergabung di bisnis ini karena Anda berpikir ini bisnis pengangguran. Bisnis yang masa depannya madusu, masa depan suram. Bisnis yang tidak profesional. Nah, kenapa saya bergabung di bisnis ini? Itu karena ternyata Pak Angel Solapung, upline saya ini, waktu beliau di Jepang, dia ketemu sama seorang senior di tempat dia bekerja, dan senior tersebut memperkenalkan bisnis ini kepada beliau. Namanya Mr. Hasegawa, dia mengatakan bahwa Pak Angel, jika Anda balik ke Indonesia, Anda sehatkan masyarakat Indonesia dengan perusahaan ini, dengan Tiansi, saya pastikan 1-2 tahun hidup Anda akan berubah dan Anda akan kaya raya. Oke, dan waktu Pak Angel balik ke Indonesia dan beberapa tahun kemudian, akhirnya dia melihat Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata Tiansi itu sudah masuk di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya bergabung? Bapak Ibu, simpel saja alasan saya kenapa saya bergabung di bisnis ini. Kita tahu bahwa negara Cina dan negara Jepang adalah negara raksasa di Asia. Yang dalam segi ekonomi itu sangat bersaing Bapak Ibu. Nah, saya berpikir simpel, kalau orang Jepang bisa mengedifikasi, bisa mempromosikan, bisa respect terhadap perusahaan dari Cina, itu berarti perusahaan dari Cina ini tidak akan main-main. Dan ini perusahaan sangat-sangat besar sekali. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang membuat saya, kenapa saya bergabung di bisnis ini. Yang kedua adalah karena saya melihat bahwa selain bisnisnya, ternyata memang produknya yang luar biasa. Akhirnya Pak Angel mau presentasi waktu itu, berhubung karena beliau masih baru, belum bisa berbicara, akhirnya dia meminta bantuan upline-nya, minta tolong upline-nya. Jadi bagi Anda yang baru nggak usah khawatir Bapak Ibu, Anda tidak perlu presentasi, Anda cukup diam, duduk diam, dan Anda dengarkan upline Anda berbicara, orang yang Anda undang, closing, Anda dapat bonus. Seperti itu di bisnis ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir, aduh bagaimana cara saya memulai? Bagaimana saya tidak tahu cara memulainya? Saya tidak bisa presentasi, saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya mahasiswa, saya tidak bisa berbicara. Saya orangnya pendiam, pemalu, tidak punya teman. Anda tidak perlu khawatir. Karena ternyata yang presentasi nanti di awal, itu adalah upline-upline Anda yang siap membantu Anda. Karena pada saat mereka mengajak Anda bergabung di bisnis ini, mereka ingin mengajak hidup Anda berubah, mereka juga ingin bekerja sama dengan Anda untuk bersama-sama mencapai impian Anda di bisnis ini. Dan ternyata tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Pak Angel Solapung ini mengajak 3 pendekar yang lain datang. 3 upline-nya sekaligus. Saya pikir cuma 1, ternyata 3 orang datang sekaligus. Jadi 4 sekawan ini kerumunin saya di kos-kosan yang kumuh tadi. Masuk lorong, belok dan mentok di sana. Kata Pak Luis senyum-senyum karena mungkin ya hidup susah, sangat sulit begitu. Pas mereka masuk, mereka melihat kondisinya yang ya sama-sama orang kumuh. Ya, 4 orang ini mengerumuni saya Bapak Ibu. Pak Angel Solapung waktu itu karena masih baru juga, dia hanya duduk diam, mengamati, dan salah satu lagi yang upline-nya Pak Angel yaitu Pak Kanis, itu juga duduk diam dengar karena dia juga masih baru waktu itu. Nah, yang presentasi ini adalah orang yang sudah join beberapa bulan. Nah, salah satunya adalah Pak Effendi. Effendi Peter ini beliau seorang dulunya kerja di perusahaan farmasi, ya, dan beliau juga bolak-balik dari ada salah satu kota di Bandung, ya, bolak-balik.
Nah, saya dapat kesempatan bisa ketemu dengan beliau dan beliau saat itu yang presentasi. Nah, yang saya kaget Bapak Ibu sekalian, ternyata salah satu dari 3 orang yang datang ini, pendekar-pendekar ini, adalah orang yang tidak asing lagi bagi saya yang saya pernah temui sebelumnya. Saya sangat kaget sekali, ternyata dia yang dulunya pernah memperkenalkan bisnis ini, ternyata balik lagi. Ternyata beliau adalah Bapak Luis Tendean. Kata Pak Luis Tendean, memang nasib Anda memang tidak kemana-mana, Anda pasti tetap ada di grup saya. Karena memang jodohnya sama saya, kata Pak Luis waktu itu. Jadi akhirnya mereka presentasi Bapak Ibu sekalian, dan saya tidak berpikir lama lagi, karena saya sudah positif waktu itu, saya melihat ini bisnis luar biasa, akhirnya saya join. Tapi masalahnya muncul lagi, karena yang namanya anak mahasiswa, itu setiap bulan mengharapkan dana moneter dari orang tua, kiriman setiap bulan. Ya, jadi dananya sangat terbatas sekali sehingga waktu saya bergabung sangat terpaksa saya harus ngutang Bapak Ibu sekalian. Karena 500.000 bagi seorang mahasiswa mungkin itu sangat berat. Ya, saat itu dananya sangat terbatas sekali, jadi saya terpaksa ngutang. Jadi saya punya uang hanya 320.000, 180.000-nya saya ngutang. Saya join waktu malam itu juga. Nah, uang yang saya pakai itu Bapak Ibu sekalian adalah uang yang seharusnya saya bisa pakai nanti untuk jalan-jalan di Bali. Karena kebetulan besoknya saya harus ke Bali waktu itu. Karena kebetulan saya dan keluarga dan adik-adik saya dan pacar saya waktu itu rencana akan liburan ke Bali. Jadi saya juga dilema waktu itu. Apakah saya join malam ini atau besok saya tidak akan pakai uang ini untuk jalan-jalan. Dan apa Bapak Ibu yang saya lakukan? Saya korbankan kesenangan saya untuk tidak nikmati jalan-jalan di Bali, hanya sekedar untuk bergabung di bisnis ini. Itu pun juga masih kurang Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya bergabung di Bintang 2 dan besoknya saya berangkat ke Bali. Nah, di Bali itu sebelum saya berangkat malamnya Pak Luis bilang, "Pak, kalau Anda ingin presentasi, karena waktu itu belum ada flip chart, belum ada proposal bisnis, belum ada alat bantu, jadi presentasinya pakai kertas A4 folio gitu ya, folio atau A4 putih dengan ballpoint Bapak Ibu. Jadi kata Pak Luis, ingat 3 hal, company profile, produk dan sistem. Ingat saja perusahaannya, produknya dan sistemnya. Oke Pak, saya ingat Pak. Akhirnya kami pergi ke Bali, liburan di sana. Sambil liburan saya presentasi, rekomendasi, referensi dari Pak Angel Solapung. Kebetulan ada temannya juga yang sama-sama dulu di Jepang kerja. Itu kasih rekomendasi nama, referensi nama. Dan akhirnya saya datang bersama istri saya, kami sama-sama datang presentasi. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, pada saat kami presentasi orangnya semua antusias, tapi sayangnya tidak ada yang join. Ya, dibilang luar biasa, tapi tidak ada yang join. Nah, pada saat saya balik ke Bandung, sudah presentasi di sana, kami tidak ada yang join, hanya pemakai produk saja. Saya mulai balik ke Bandung dan saya mencoba dengan cara saya sendiri. Karena saya berpikir bahwa tanpa alat bantu sekalipun, saya juga pasti bisa. Saya pasti bisa akan berhasil di bisnis ini. Nah, karena saya tidak tahu caranya, saya mencoba-coba Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang saya lakukan? Saya melakukan presentasi itu melalui telepon. Anda bisa bayangkan presentasi melalui telepon. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pulsanya meledak. Ya, pulsanya jebol, yang biasanya cuma berapa puluh ribu ini sekian ratus ribu, bahkan sampai mencapai 900.000. Saya bayar pakai uang bulanan saya pun tidak cukup Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi selama 2 bulan tersebut? Dari akibat ketidaktahuan saya, dari akibat karena saya tidak mengerti, akhirnya selama 2 bulan dengan sangat terpaksa saya harus numpang makan siang di rumah atau di pacar saya waktu itu. Ya, yang sekarang jadi istri saya. Jadi setiap kali Apel itu datang ke kos-kosan, seharusnya cowok yang bawakan ini makanan, ini malah cewek yang bawain makanan Bapak Ibu sekalian. Ya sangat tidak enak sekali, karena apa boleh buat, ya dengan kondisi yang sangat terbatas waktu itu. Kadang-kadang juga waktu itu ya bersama dengan Pak Angel, dengan Pak Effendi, kami makan sama-sama, ya istri saya yang bawain makanan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Itu karena kesalahan. Jadi maksud saya cerita seperti ini adalah, Anda tidak perlu melakukan kesalahan yang saya pernah lakukan Bapak Ibu. Saya sharing dari tempat ini supaya suatu saat Anda pun tidak perlu melakukan kesalahan yang saya lakukan. Artinya Anda cukup melakukan yang benar saja dari sistem, support sistem Unicor yang sudah ditetapkan.
dari kurikulum yang ada. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, saya pun tidak didukung oleh pacar saya, karena ya Anda tahu sendiri kenapa istri saya yang saat ini dulunya pacar, kenapa dia tidak mendukung saya. Dia mengatakan, jangankan ngomong BMW, makan siang aja saya yang bayar, ngomong BMW, ya nggak mungkin, kata istri saya. Mungkin ada seperti Anda Bapak Ibu sekalian, mungkin ada seperti itu, mungkin teman Anda, mungkin saudara Anda, mungkin keluarga Anda, presentasi Anda. Ayo Bu, ayo Tante, ayo Om, ayo Kok, ayo Ci, kita jalankan di bisnis ini. Kata keluarga kita, Anda aja masih seperti ini kehidupannya, mana mungkin sukses. Seperti itu yang saya alami Bapak Ibu sekalian. Jadi, dulu itu waktu awal saya menjalankan bisnis ini, selain karena istri saya juga melihat bahwa latar belakangnya banyak yang nombok dan nombok sebagainya, bahkan makan siang pun dibayarin. Kadang-kadang saya harus korbankan malam minggu kami itu untuk presentasi Bapak Ibu sekalian. Waktu awal-awal itu lancar malam minggunya. Bahkan kadang-kadang hampir setiap hari ketemu, karena temu kangen dan sebagainya, ya kangen-kangenan. Nah, setelah saya masuk di Tiansi, saya mulai presentasi, malam minggu kami mulai dikorbankan. Dan kadang-kadang pacar saya itu komplain, kapan malam minggunya? Kok kita nggak pernah malam minggu lagi? Kok presentasi melulu? Kok Tiansi melulu? Ya OPP lah, dan sebagainya lah. Kapan dong kita malam mingguan? Ya, tapi saya bilang sama istri saya waktu itu, Hani, bersabar saja, saya akan korbankan malam minggu kita 1 tahun. Karena saya harus berjuang di bisnis ini, tapi saya ingin buktikan sama kamu, 1 sampai 2 tahun yang akan datang, kamu mau malam minggu setiap hari, saya akan temani. Dan saya buktikan itu, sejak saat itu Bapak Ibu sekalian sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk apa kita menjalankan bisnis ini? Untuk orang-orang yang kita cintai. Mungkin saat ini Anda harus meninggalkan anak Anda, mungkin Anda harus meninggalkan keluarga Anda, mungkin saat ini Anda harus keluar dari zona nyaman Anda, tapi karena itulah Anda melakukan bisnis ini untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang Anda cintai. Mungkin saat ini orang-orang di sekeliling Anda, keluarga-keluarga Anda mengatakan, mana hasilnya? Mana hasilnya? Belum kelihatan. Tapi karena ketekunan Anda, karena kesabaran Anda Bapak Ibu sekalian, karena Anda cinta sama mereka, karena Anda peduli sama mereka, Anda mengambil keputusan menjalankan bisnis ini, Anda fokus dan Anda konsisten, suatu saat Anda akan menjadi kebanggaan dari orang-orang yang Anda cintai. Bapak Ibu sekalian, walaupun istri saya waktu itu tidak mendukung, karena saya sangat mengerti, karena dia juga pernah gagal di multi level yang lain, dan dia juga sedikit trauma dengan keberadaan saya, tapi saya selalu setiap saat mengajak dia. Setiap saat saya mengajak dia, ayo Hani kita datang ke pertemuan, ayo Hani kita datang ke OPP, ke NDT saat itu, dan perlahan-lahan Bapak Ibu sekalian, perlahan-lahan mulai dia percaya, perlahan-lahan dia juga mulai menjalankan bisnis ini bersama dengan saya. Dan saya bersyukur saya bisa menjalankan ini bersama-sama dengan pasangan saya tercinta. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ada masalah lain yang timbul waktu itu pada saat saya menjalankan bisnis ini adalah karena kebetulan Pak Angel Solapung, ini adalah teman kos kami, itu setiap minggu, ya karena dulu awal-awal itu saya sangat sibuk di kampus, setiap kali Pak Angel datang, ayo Pak datang ke pertemuan, ayo Pak datang ke pertemuan. Tapi saya mengatakan, Pak maaf saya sibuk, jangan ganggu saya sedang sibuk. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, hampir 4 bulan, Pak Angel begitu antusiasnya mengajak saya datang ke pertemuan, datang ke OPP, ke NDT, tapi saya tidak pernah datang. Saya mengatakan saya selalu sibuk. Mungkin dari antara Anda, mungkin sekian banyak orang, sekian grup Anda yang mengajak Anda datang juga, tapi Anda tidak pernah datang. Saya ingin katakan kepada Anda, jangan pernah menunda-nunda Bapak Ibu sekalian. Saya sangat sayang waktu itu, saya sia-siakan waktu saya selama 4 bulan. Ya, saya tidak pernah datang di pertemuan, dan suatu hari Pak Angel Solapung itu sudah mulai kehabisan akal dan sudah mulai down. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, dia bilang, Pak ini pertemuan terakhir, ada sebuah NDT, Network Development Training, ada sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Pastikan Bapak hadir di sana. Dan Anda tahu Bapak Ibu sekalian, ternyata betul, saya menemukan momentum saya di pertemuan itu pada saat Pak Louis Tendian bercerita, dia sharing tentang bagaimana seorang Wirma Rudolf.
Waktu itu dia bercerita bahwa seorang Wirma Rudolf yang cacat dari kecil, dia punya impian itu menjadi pelari tercepat di dunia. Orang lain mengatakan bahwa Wirma Rudolf, Anda tidak mungkin akan jadi pelari tercepat. Syukur-syukur kalau kamu bisa lari, jalan aja udah syukur, apalagi mau lari. Tidak mungkin kamu akan bisa. Tapi Wirma Rudolf mengatakan saya pasti bisa, saya pasti bisa. Akhirnya dia belajar berjalan, dia jatuh lagi, dia belajar berjalan, dia jatuh lagi. Kata Pak Luis waktu itu, Wirma Rudolf tidak pernah berhenti untuk mencoba. Dan suatu hari Bapak Ibu sekalian, Wirma Rudolf ikut dalam suatu perlombaan lari. Pada saat ikut perlombaan lari, apa yang terjadi? Dia menjadi urutan paling belakang. Orang lain mengatakan, Wirma Rudolf, sudahlah, kamu tidak akan pernah bisa menjadi pelari. Nasib kamu adalah orang cacat, kamu tidak akan mungkin pernah bisa menjadi pelari tercepat. Tapi kata Wirma Rudolf, saya yakin dan saya percaya suatu saat saya pasti bisa menjadi pelari tercepat di dunia. Anda tahu Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi? Akhirnya Wirma Rudolf dengan usahanya yang keras, dia berjuang terus. Sampai suatu hari dia tanya sama mamanya, "Ma, tolong doakan saya ingin menjadi pelari tercepat di dunia." Anda tahu kata mamanya apa? "Nak, kalau kamu yakin dan kamu percaya, ucapanmu adalah doamu. Suatu saat kamu pasti bisa menjadi pelari tercepat." Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, di Olimpiade dia ikut lomba lari dan dia menjadi orang pelari tercepat di dunia saat itu. Dan orang mengatakan, itu kebetulan. Tapi Anda tahu Bapak Ibu sekalian, Wirma Rudolf bisa menjadi pelari tercepat Olimpiade itu sebanyak 4 kali berturut-turut. Luar biasa sekali. Momentum tersebut terjadi tanggal 21 Oktober 2001 dan saya mengambil komitmen. Saya bilang dalam hati saya, kalau seorang Wirma Rudolf yang cacat dari kecil bisa menjadi juara Olimpiade, saya yang sempurna, saya pasti bisa berhasil di bisnis ini. Saya bisa berhasil di bisnis ini. Saya pasti bisa merubah hidup saya di bisnis ini. Mungkin dari antara Anda yang hadir malam hari ini mengatakan, ya itu kan Bapak, bukan saya. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, siapapun Anda Bapak Ibu sekalian, kalau Anda memiliki impian yang sama, kalau Anda ingin melakukan suatu perubahan yang sama dengan saya, percaya sama saya, bukan cuma saya yang akan berdiri di panggung ini, tapi Anda semuanya yang ada di tribun-tribun di atas, Anda pun akan berdiri di panggung kemenangan ini. Momentum yang kedua dalam hidup saya di bisnis ini adalah pada saat orang tua saya sembuh dari penyakit waktu beliau mengalami kecelakaan. Orang tua saya kecelakaan tahun 92 dan dia menderita kurang lebih 9 tahun sampai 2001 Bapak Ibu. Anda bayangkan setiap naik turun tangga dia tidak bisa, dia harus pegangan tangga dan dia harus dengan sedikit terpatah-patah dan kadang-kadang harus dibantu. Dia tidak bisa berjalan Bapak Ibu sekalian, bahkan naik dari kursinya pun dia harus dipapa. Dia tidak bisa berjalan karena keterbatasan itu. 9 tahun dia menderita dan sangat menderita. Suatu hari saya tawarkan bisnis ini kepada orang tua saya mengatakan, udahlah nak, kamu selesaikan kuliah aja dulu. Bisnis MLM nanti aja lah. Saya bilang, Ma, ini produknya berbeda Ma. Kalau begitu, kalau memang produknya bagus, produknya aja. Gak usah sistemnya. Saya bilang, ya udah deh, produknya aja saya kirim. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena berkat produk yang saya kirim 1,5 juta, saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, orang tua saya bisa pulih perlahan-lahan sampai sekarang. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahwa bukan hanya masalah uang di bisnis ini, tapi bagaimana Anda merubah hidup keluarga Anda, bagaimana Anda bisa menyehatkan keluarga Anda. Kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak mungkin. Untuk apa Anda punya rumah mewah, villa mewah, tapi kalau Anda hidup sakit di dalamnya Bapak Ibu. Justru itulah melalui bisnis ini, hidup Anda akan sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Anda bisa sehat finansial. Anda bisa bantu keluarga Anda bisa bantu saudara-saudara Anda yang mungkin tadinya tidak ada pengharapan. Melalui bisnis ini Tuhan akan memberikan Anda, Tuhan akan memberikan kita kesembuhan melalui Tiansi. Dan bukan hanya itu, karena produk yang 1,5 juta yang orang tua saya sembuh, saya juga akhirnya bisa jadi full membership bintang 3 Bapak Ibu sekalian.
Karena tanpa itu saya tidak akan jadi bintang 3. Ya. Jadi saya bersyukur sekali berjalannya waktu tersebut, akhirnya saya menyempatkan diri untuk tur ke Sulawesi waktu itu dan bersama-sama dengan Pak Effendi, Pak Luis Tendian, Bu Feve, kami tur ke Sulawesi dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, saat itu dalam waktu 2 minggu omset berkembang luar biasa. Hanya dalam waktu 2 minggu omset meledak sampai 100 juta. Anda bisa bayangkan. Pak, kok bisa Pak? Karena Bapak Ibu sekalian orang melihat buktinya. Orang melihat kesaksiannya 9 tahun Bapak Ibu sekalian. Karena dari produk inilah banyak orang-orang yang sembuh. Kalau Anda perhatikan 58 BMW sudah diberikan untuk orang-orang Indonesia. 1 BMW Bapak Ibu sekalian itu sudah menyembuhkan ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang di bawahnya Bapak Ibu. Anda mungkin bingung kok bisa 2-3 tahun dapat BMW gratis dari bisnis ini. Wajar Bapak Ibu. Karena ribuan orang yang sembuh di bawah Anda, yang Anda bantu untuk sembuh dari penyakit mereka, itu mereka mendoakan Anda, semoga Anda berhasil di bisnis ini. Jadi bukan, sekali lagi, bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar BMW, kapal pesiar, pesawat atau film mewah, bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi bisnis ini Anda bisa ibadah, Anda bisa melayani orang. Orang-orang yang tadinya sudah tidak ada pengharapan, Anda bisa berikan antusias, Anda berikan semangat. Ayo Pak, Anda bangkit, Anda bisa sembuh, Anda bisa merubah hidup Anda bisa merubah ribuan banyak orang. Sehingga suatu saat, Anda pun juga berhasil di sini Bapak Ibu sekalian. Tapi masalahnya muncul pada saat saya di daerah, saya mengembangkan bisnis ini karena saya tidak di dalam sistem waktu itu. Saya belum tahu apa itu unicorn, apa itu sistem. Saya masih otodidak waktu itu, saya masih jalankan sendiri. Omset meledak pada saat kami datang, setelah kami pergi omset di bawah rata-rata. Bahkan banyak yang muntaber Bapak Ibu sekalian, mundur tanpa berita. MPP, mati pelan-pelan. Ya, petapa, pergi tanpa pamit, semua terjadi Bapak Ibu. Karena tidak ada sistem di dalamnya. Di situ saya belajar bahwa bisnis ini bukan masalah bagaimana Anda hebat, bukan seberapa besar kemampuan Anda, bukan seberapa hebat Anda, tapi seberapa besar atau seberapa keinginan Anda untuk merendahkan hati, untuk dibentuk melalui sebuah sistem unicorn. Bapak Ibu sekalian, berjalannya waktu di dalam kami presentasi di Sulawesi, yang menarik di dalam perjalanan kami, saya melihat ada tulisan di sebuah becak, di sebelah kirinya becak itu dibilang usaha tanpa doa adalah sombong. Usaha tanpa doa adalah sombong. Berapa banyak dari kita yang sudah berusaha di bisnis ini atau mungkin di bisnis di luaran, tapi kita tidak pernah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berusaha, tapi Anda tidak mengandalkan Tuhan, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, termasuk di bisnis ini. Saya belajar dari tulisan ini, bahwa bagaimana kita juga mengandalkan Tuhan di dalam bisnis ini. Bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam bisnis ini. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kesembuhan kepada orang-orang melalui produk Tiansi. Karena kita percaya Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda sehat, Anda bisa hidupnya berubah. Itu karena apa? Karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menjadi pengaruh bagi banyak orang. Di sisi kanan besok itu ditulis, doa tanpa usaha adalah omong kosong. Berapa banyak dari kita yang sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ingin merubah hidup saya ingin merubah lingkungan saya ingin merubah keluarga saya ingin merubah kehidupan keluarga saya yang selalu terbatas seperti ini. Tapi Anda tidak pernah merubah, Anda tidak pernah berusaha, Anda tidak pernah melakukan tindakan Bapak Ibu sekalian. Usaha, doa tanpa usaha adalah omong kosong Bapak Ibu. Malam hari ini kalau Anda datang ke tempat ini, Anda mungkin ingin mendapatkan sesuatu. Saya ingin katakan kepada Anda, mungkin selama ini adalah jawaban doa-doa Anda. Mungkin selama ini Anda bingung, Anda ingin mencari mana jalan untuk bisa merubah hidup. Mungkin selama ini Anda sudah bekerja, Anda sudah capek bekerja, Anda sudah lelah. Dan Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan, tunjukkan jalanmu.
Dan mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian, dan sangat mungkin orang-orang yang mengundang Anda malam hari ini, mereka adalah perpanjangan Tuhan untuk merubah masa depan Anda. Ingin merubah masa depan Anda, mereka adalah perpanjangan Tuhan. Karena saya percaya Anda hadir malam hari ini bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan. Anda akan lihat 1-2 tahun yang akan datang dan Anda mengatakan kepada orang-orang yang mengundang Anda, Pak, Bu, terima kasih. Berkat Anda memaksa saya. 2 tahun yang lalu di Vision Seminar, hidup saya bisa berubah dan saya bisa merubah hidup keluarga saya. Berkat Anda. Pastikan Bapak Ibu sekalian, selesai pulang dari sini Anda datangi orang-orang yang mengundang Anda, kasih salam kepada mereka dan Anda ucapkan terima kasih. Berikan ucapan yang tulus kepada mereka, Anda mengatakan terima kasih. Anda sudah mengajak saya untuk merubah hidup saya jauh lebih baik di masa yang akan datang. Pada saat kami mau pulang ke Sulawesi waktu itu, kami hanya memiliki waktu hanya 2 jam. Karena ada seorang referensi nama ini dari seorang teman. Dan dia mengatakan bahwa Anda harus kejar orang tersebut karena waktunya sangat terbatas. Dan waktu itu saya putuskan, oke Pak, baik kami akan datangi dan saya datang waktu itu dengan Pak Angel. Dan kami presentasi orang tersebut dan luar biasa Bapak Ibu, hanya dalam waktu 2 jam karena setelah itu dia harus berangkat ke Flores waktu itu. Dan dapat kesempatan kami bisa presentasi selama 2 jam. Dan saya bersyukur karena waktu 2 jam tersebut kesempatan yang sangat sempit sekali. Kami bisa presentasi dan orang itu bisa bergabung dengan posisi di bintang 4 waktu itu. Dan luar biasanya saat ini beliau tersebut sudah bintang 7 dan sebentar lagi akan bintang 8. Seorang Dr. Domingo Sarambu di Flores Bapak Ibu sekalian. Maksud saya ceritakan apa Bapak Ibu sekalian? Saya ingin ceritakan bahwa kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Kalau Anda diberikan kesempatan hanya 1-2 jam, 1-2 hari, jangan pernah sia-siakan kesempatan tersebut. Karena kalau datang 2 kali itu bukan kesempatan, itu suatu mujizat bagi Anda. Kalau Anda dapat kesempatan malam hari ini, ambil peluang itu Bapak Ibu. Jangan tunggu lebih lama. Karena peluang tidak pernah datang 2 kali. Dan karena saya masih mahasiswa, saya menjalankan bisnis sepulang dari Sulawesi waktu itu tur. Ngomong-ngomong waktu kami di Sulawesi Bapak Ibu sekalian, pada saat perjalanan kedua, saat itu saya mencapai posisi bintang 6, Pak Angel bintang 7, dan sebagai kabar baiknya itu adalah posisi bintang 8 pertama kali di Indonesia, itu diraih oleh Bapak Luis Tendean waktu itu. Ya, jadi saya pernah membangun momentum Bapak Ibu bersama-sama dengan Pak Angel dan Pak Luis Tendean. Nah, pada saat saya balik ke Bandung waktu itu, saya mulai presentasi Bapak Ibu. Pada saat saya mulai presentasi, kebetulan waktu itu lagi ospek. Kebetulan ada teman saya yang menganggur, tidak melakukan apa-apa, kebetulan sama-sama panitia, dan kami sama-sama jadi panitia dan saya culik sebentar. Pak, maaf, saya ada bisnis bagus buat Bapak. Emang apa? Begini saja, karena saya masih baru di bisnis ini, saya mulai mengerti. Karena saya masih baru di bisnis ini, bagaimana kalau kita ke rumah saya? Saya culik sebentar, dan akhirnya saya bawa ke kos-kosan, dan di sana Pak Angel Solapung menjelaskan bisnis ini kepada beliau. Melalui presentasi tersebut, melalui bantuan support system Unicore juga, akhirnya beliau saat ini sudah bintang 7 dan sebentar lagi akan menjadi bintang 8. Dengan harus untuk Pak Untung Sujadi. Mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir mudah untuk mendapatkan reward, mudah untuk berhasil di bisnis. Saya ingin katakan tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa kami mau melakukan? Karena kami punya impian. Saya pernah mendatangi orang, saya pernah follow up, saya pernah presentasi, itu 40 kali. 40 kali untuk closing, 7 kali saya datangi, 2 kali ngumpet. Bilang kalau orang itu datang saya tidak ada. Anda bayangkan, Anda ingin menawarkan peluang, Anda ingin menawarkan masa depan, merubah hidup orang, tapi orang itu menghindar Bapak Ibu. Tapi kenapa Anda ngotot? Karena Anda peduli sama mereka. Dan luar biasanya orang itu bisa berubah Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini Anda banyak ketemu sama orang-orang di luar sana seperti itu. Anda datangi mereka dan mereka tidak mau. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, kalau Anda fokus, Anda konsisten, saya percaya suatu saat mereka pasti akan bergabung di grup Anda. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus 2002, ya ini adalah salah satu momentum juga yang luar biasa. Pada saat Pak Effendi, saya tahu beliau orangnya dulunya mungkin kurang pergaulan ya, jadi orangnya Cooper, boleh dibilang begitu. Itu dinyatakan sebagai salah satu orang yang mendapatkan reward BMW. Orang yang tadinya biasa-biasa saja, orang yang tadinya sederhana sekali, orang yang tadinya tidak bisa melakukan apa-apa, itu akhirnya bisa dapat BMW.
Nah disitulah muncul semangat kami, saya dan istri saya mulai terbakar lagi. Saya di situ melihat bahwa ternyata orang yang biasa-biasa saja kalau menjalankan sistem dengan benar itu pasti bisa mendapatkan apa yang dia impikan. Dan saya bersyukur sekali saya dan istri saya bisa berjalan bersama-sama di bisnis ini dan kami bisa mewujudkan impian-impian kami. Istri saya tercinta, Ibu Helena. Saat itu dia mengatakan, ayo Kak, kejar BMW-nya, kejar BMW-nya, kejar BMW-nya. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian punya istri yang luar biasa, yang mendukung saya sejak kami menjalankan bisnis ini. Walaupun di awal mungkin karena beban moral untuk menyelesaikan studi saya, beliau tidak mendukung, tapi setelah dia melihat ada bukti bahwa orang lain saja bisa yang sederhana seperti itu bisa. Apalagi Kak Yobet pasti akan bisa berhasil di bisnis ini. Saya belajar buku, dia mengatakan bahwa beside the success man, there is the success woman. Di samping pria sukses, pasti ada wanita sukses di sampingnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, libatkan pasangan Anda, libatkan orang-orang terdekat Anda. Karena Anda bekerja berdua akan jauh lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Anda bekerja berdua, Anda bisa mendapatkan impian bersama-sama dengan pasangan Anda. Jadi pastikan Anda bisa melibatkan pasangan-pasangan Anda. Pada saat saya presentasi di kampus Bapak Ibu sekalian, saya selalu bawa miniatur BMW saya, kecil warna merah BMW, dan setiap kali saya presentasi saya selalu taruh di atas meja. Dan saya bilang sama teman-teman, Anda lihat ini BMW saya. Dia bilang, lu ngaca Bet. Loh emang kenapa? Emang ada yang kurang dengan saya? Enggak, lu itu kuliah aja nggak beres-beres. Ngomong BMW ya nggak mungkin dong. Anda bisa dapat BMW, kuliah aja nggak becus. Tapi saya ini bilang sama mereka waktu itu, Anda boleh mengatakan saya nggak mungkin, tapi Anda lihat, saat ini BMW ini memang ada di dalam tas saya. Tapi saya ingin pastikan sama Anda sekalian, 1-2 tahun yang akan datang, tas saya yang akan ada di dalam BMW saya. Dan saya buktikan itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini banyak orang yang menghina Anda. Nggak mungkin Anda mahasiswa dapat BMW, ngaca. Setiap hari aja kuliah naik angkot, setiap hari kuliah naik motor, ngomong BMW. Nggak mungkin. Tapi kalau Anda mengatakan mungkin, dan Anda percaya, ucapan Anda adalah doa Anda suatu saat, itu akan terbukti. Dan BMW itu akan parkir di rumah Anda. Bapak Ibu sekalian, akhirnya melalui proses berjalannya waktu selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya saya bertobat, kembali ke jalan yang benar. Akhirnya saya bisa menjalankan bisnis dan support system yang benar, yaitu Unicore. Saya bersyukur sekali bisa bergabung di support system Unicore ini karena saya dapat pembelajaran di sini. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, seorang leader sejati adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati untuk dikoreksi. Karena tingkat kepemimpinan Anda ditentukan seberapa besar Anda mau dikoreksi. Dan waktu itu saya bilang, saya menyerah. Apapun yang ada di dalam support system ini saya akan ikuti semuanya. Dan kerendahan hati itu Bapak Ibu sekalian, saya pastikan kalau Anda mau belajar bersama-sama, rendahkan hati bersama-sama, support system Unicore akan membantu kita untuk mencapai impian kita bersama-sama di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu, akhirnya tahun 2003 saya bisa bintang 8 dan saya bisa keliling Indonesia. Dulunya saya berpikir waktu itu keliling Indonesia itu nanti usia 40 tahun. Ternyata melalui bisnis ini meleset Bapak Ibu. Melesetnya 10 tahun lebih cepat waktu itu. Saya bisa keliling Indonesia. Dulunya saya berpikir keliling lihat Indonesia itu hanya dari peta aja. Tapi saya bersyukur melalui bisnis ini saya bisa keliling Indonesia dan saya bisa merasakan masakan yang khas di setiap daerah di mana saya datang dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu sekalian. Dan Anda pun suatu saat saya yakin Anda bisa mewujudkan impian itu. Pada saat saya mengerjakan skripsi, terus terang Bapak Ibu sekalian karena terbatasnya waktu saat itu, saya sudah dikejar deadline karena terancam DO, udah sangat kelamaan sekali, 11 tahun kuliah. Saya harus menyelesaikan skripsi saya. Nah saya bersyukur sekali melalui bisnis ini, walaupun saya mengerjakan skripsi waktu itu, saya masih bisa dapat penghasilan yang luar biasa setiap bulannya. Mau dapat dari mana Bapak Ibu sekalian perusahaan seperti ini? Mau dapat dari mana usaha seperti ini? Ya Anda bisa dapatkan walaupun Anda tidak mengerjakan suatu saat. Kenapa? Karena aset Anda sudah berjalan. Dan saya bersyukur waktu September 2004 pada saat saya di wisuda, saya bersyukur waktu itu saya naik ke panggung. Walaupun mungkin 11 tahun waktu itu orang berkata, sebagian dari teman-teman seangkatan mengatakan sudah sangat malu.
ya overlap 2,5 angkatan, tapi saya tetap berdiri tegap. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, kenapa saya tetap berdiri tegap pada saat saya di wisuda? Karena selain gelar sarjana teknik sipil, sarjana teknik yang saya dapatkan, di pundak saya waktu itu sudah ada bintang 8, sarjana Tiansi Bapak Ibu sekalian. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa walaupun kita saat ini masih kuliah, walaupun Anda saat ini masih bekerja, Anda lakukan bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Suatu saat Anda akan menikmati kebebasannya, suatu saat akan menikmati hasilnya melalui bisnis ini. Dan akhirnya Desember 2004, di akhir tahun perusahaan menelpon saya, Pak siapkan paspor Anda. Saya berpikir saya dapat jalan-jalan gratis ke luar negeri. Ternyata meleset lagi Bapak Ibu sekalian, bukan cuma jalan-jalan gratis. Saya dinobatkan sebagai salah satu dari 30 orang Indonesia yang mendapatkan BMW. Akhirnya saya memutuskan ya waktu itu untuk melamar calon istri saya, dan akhirnya kami menikah bulan Mei 2005 waktu itu. Ya tepatnya tanggal 14 Mei. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, melalui bisnis ini saya bisa yakin dan saya bisa percaya bahwa saya bisa menghidupi keluarga saya melalui bisnis ini. Mungkin dari antara Anda yang masih muda, Anda mungkin masih bimbang bagaimana untuk menghidupi keluarga Anda yang akan datang. Tapi saya ingin pastikan kepada Anda, melalui bisnis ini kalau Anda benar-benar mau fokus dan konsisten, ini bisa merupakan salah satu solusi Anda untuk menghidupi keluarga Anda ke depan melalui Tiansi dan sebuah sistem unicorn Bapak Ibu sekalian. Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu khawatir karena melalui bisnis ini, hidup Anda pun juga pasti akan berubah. Nah, apa yang kami dapatkan selain itu Bapak Ibu sekalian? Yang kami dapatkan adalah kami bisa bebas waktu dan finansial. Saya bisa memiliki kebebasan waktu bersama dengan istri saya. Saya bisa memiliki waktu pada saat saya bisa berjalan-jalan pagi hari, kadang-kadang istri saya belanja ke pasar, saya bisa menemani istri saya. Saya bingung Bapak Ibu sekalian, di pasar itu kebanyakan 90% wanita. Kenapa? Suaminya pada kerja semua. Orang mungkin berpikir, loh ini kayak setiap hari kok datang ke pasar, pengangguran apa? Belum tahu Pak, kalau kita ini orang yang bebas waktu dan bebas finansial. Bapak Ibu sekalian, adalah sangat indah sekali pada saat Anda bisa menikmati hari-hari Anda bersama dengan keluarga Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Ya, luar biasa sekali di bisnis ini Anda bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga Anda. Untuk apa Anda bekerja? Saya mau tanya Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk keluarga Anda. Banyak orang yang mengatakan di luar sana, saya bekerja untuk keluarga saya. Tapi apa yang terjadi? Justru keluarganya yang dikorbankan. Kenapa banyak anak-anak yang narkoba? Karena tidak ada perhatian dari orang tua. Kenapa tidak ada perhatian dari orang tua? Karena tidak punya waktu. Kenapa tidak punya waktu? Karena sibuk, gila pekerjaan. Katanya bekerja untuk keluarga. Tapi kenapa keluarganya hancur? Karena tidak memiliki waktu untuk keluarga. Di bisnis ini Anda bisa memilih waktu. Anda bisa memiliki waktu untuk orang-orang yang Anda cintai. Anda bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya materi. Banyak orang di luar sana punya banyak uang, 40 juta, 100 juta per bulan. Tapi tidak memiliki waktu sama sekali. Mereka kadang-kadang mengorbankan waktu untuk anak. Mereka kadang-kadang harus mengorbankan waktu untuk keluarga mereka. Katanya untuk keluarga, tapi mengorbankan untuk keluarga. Di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, Anda bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai. Suatu hari ada seorang anak yang namanya Ani. Ani ini sangat senang, gemar sekali dibacakan buku cerita oleh bapaknya. Dan papanya mengatakan, karena sibuk sekali dapat banyak pekerjaan di kantor. Ani, papa lagi sibuk, jangan ganggu papa. Pergi sana. Keesokan harinya dia datang lagi, ayo Pak tolong dong Ani mau diceritain sama papa. Ani, papa kamu gak lihat papa lagi sibuk? Sana, kalau kamu mau dengar cerita pergi sama mama. Ani tidak mau Pak, Ani mau sama mama. Ani mau sama papa. Pokoknya papa yang harus cerita. Terus papanya dengan sedikit emosi, kamu tidak tahu papa lagi sibuk, pergi sana. Hampir berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, papanya selalu tidak bisa karena kesibukan kantor. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, akhirnya papanya mau menceritakan cerita yang disukai anaknya. Tapi masalahnya bukan lagi di samping tempat tidur anaknya. Tapi dia bercerita di samping nisan anaknya. Berapa waktu yang kita sudah berikan untuk orang-orang yang kita cintai? Untuk orang tua Anda. Anda yang masih muda-muda mengatakan, saya masih muda, saya masih kuat.
Bagaimana dengan orang tua Anda? Sudahkah Anda memberikan yang terbaik bagi mereka? Sudahkah Anda memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai? Bagi Anda yang orang tua, sudahkah Anda memberikan yang terbaik waktu Anda untuk mereka? Atau Anda hanya memberikan sisa waktu Anda kepada mereka? Capek Anda, stres Anda, makanya Anda pulang marah-marah. Karena Anda tidak punya waktu. Maukah Anda melalui bisnis ini, Anda memiliki kebebasan waktu, kebebasan finansial? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang Anda cintai, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kenapa saya menjalankan bisnis ini? Karena istri saya tercinta. Saya mau jadi pahlawan bagi istri saya. Saya mau jadi orang yang dibanggakan bagi istri saya. Saya ingin berjuang untuk istri saya. Saya mau istri saya bangga kepada saya. Saya mau supaya saya memberikan yang terbaik untuk istri saya. Kenapa saya mau menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu? Karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Saya menjalankan bisnis ini untuk orang-orang yang saya cintai. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, saya sangat bangga sekali karena pada saat kami menikah, Anda lihat senyum kebahagiaan dari orang tua saya dan mertua saya. Mereka melihat bahwa senyum kami adalah senyum kebahagiaan. Mereka melihat bahwa kami menapaki masa depan dengan antusias. Kami menapaki masa depan juga dengan optimis. Karena bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, kami bisa jadi kebanggaan bagi orang-orang tua kami. Kami bisa jadi kebanggaan bagi orang-orang yang kami cintai. Anda bisa lihat di sini bahwa kami berjuang untuk mereka. Supaya mereka sebagai orang tua mengatakan, saya bangga punya anak seperti kamu. Saya bangga. Saya bangga. Suatu hari, Bapak Ibu sekalian, Anda akan rasakan pada saat Anda berdiri di sini dan orang tua Anda hadir, keluarga Anda hadir, dan pada saat acara selesai dan mengatakan, "Nak, saya bangga punya anak seperti kamu." Untuk itulah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita menjalankan bisnis ini. Ini adalah saat kami berlibur ke luar negeri. Luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa punya banyak waktu dengan istri saya. Kapanpun waktu yang kami inginkan, kami bisa bersama-sama. Bahkan setiap kali kami pergi ke kota-kota lain di Indonesia, boleh dibilang hampir setiap kali kami malah bulan madu. Di bisnis ini Anda bisa bulan madu setiap saat, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini luar biasa sekali. Saya bisa memberikan waktu saya yang terbaik. Ingat, yang terbaik untuk istri saya, bukan waktu saya yang sisa-sisa. Saya berikan waktu saya yang terbaik untuk istri saya tercinta. Bapak Ibu sekalian, ini adalah foto di mana 261 orang peraih BMW di Malaysia 2005 kemarin. Anda lihat ada 261 orang dari seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Dan saya bangga sebagai putra bangsa ini. Saya bangga bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Saya bangga bisa menjadi anak bangsa ini. Beranikah kita mengatakan suatu saat, saya juga, Pak, ingin menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu setiap kali upacara bendera di kampus saya selalu kibarkan bendera merah putih. Saat di Malaysia saya bisa mengibarkan bendera Indonesia di seluruh negara, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tunjukkan kepada dunia bahwa Anda, dunia lain, di dunia-dunia di luar sana, negara-negara yang lain, Anda melihat bahwa bukan hanya Tiansi dari Indonesia dari sisi jeleknya saja, tapi Anda bisa lihat bahwa banyak juga 30 orang Indonesia, putra-putra bangsa, bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Anda bisa mengharumkan nama bangsa, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa memberikan sumbangsi untuk bangsa ini. Mungkin setiap saat kita melihat masalah di televisi. Mungkin setiap saat kita mengatakan kapan negara ini akan maju, kapan negara ini akan berubah. Saya ingin katakan kepada Anda, negara tidak pernah akan berubah tanpa Anda yang berubah, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah mengharapkan pemimpin negara ini akan merubah bangsa ini. Tidak akan pernah. Selama rakyat ini tidak ingin merubah dirinya sendiri. Melalui Tiansi dan support sistem Unicor, saya pastikan kepada Anda, negara kita akan berubah melalui kehidupan Anda yang berubah. Orang-orang di sekeliling Anda berubah melalui sini, maka negara kita akan berubah.
Anda suatu saat akan mengharumkan nama bangsa. Ini salah satu fotonya Bapak Ibu sekalian, putra-putra bangsa. Salah satunya ada Pak Wawan di sini, para IBMW juga. Anda lihat Bapak Ibu, ini adalah senyum kebahagiaan, senyum kegembiraan yang kami rasakan. Yang kami rasakan penolakan, hinaan, cercaan yang kami hadapi selama ini hilang semuanya Bapak Ibu. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, apa yang Anda rasakan waktu Anda di panggung kemenangan? Saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tapi saya hanya memberikan ilustrasi Bapak Ibu. Seperti suatu saat 3 tahun, selama 3 tahun ada kemarau di tempat Anda. Dan suatu saat turunlah hujan di tempat itu. Seperti itulah yang saya rasakan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kalau Anda berjuang, hari ini kalau Anda join di bisnis ini, Anda mengatakan mungkin kok jatuh lagi, kok gagal lagi. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda tidak perlu khawatir. Anda jatuh, Anda bangun lagi. Anda jatuh, Anda bangun lagi. Suatu saat Bapak Ibu sekalian, Anda yang akan berdiri di panggung kemenangan tersebut. Tinggal pertanyaannya pada malam hari ini, apakah Anda hanya ingin melihat bukti malam hari ini? Ataukah Anda ingin jadi bukti? Kalau Anda ingin jadi bukti Bapak Ibu sekalian, malam hari ini adalah tempat yang sangat tepat untuk Anda mengambil keputusan bagi Anda yang baru datang. Untuk mengambil keputusan untuk bergabung bersama TNC dengan bantuan support system Unicor, saya jamin Bapak Ibu sekalian, 1-2 tahun yang akan datang, Anda pun akan berdiri di panggung kemenangan internasional. Dulu saya melihat upline saya dapat BMW, Pak Luis Tendian dapat BMW, Pak Effendi dapat BMW, Pak Angel dapat BMW, saya bersyukur Pak Angel Solapung bisa menyaksikan saya bisa dapat BMW. Kalau hari ini upline Anda yang ada di depan sudah dapat BMW, itu artinya sedikit lagi Anda bertahan lebih lama lagi. Sedikit lagi Anda berikutnya yang akan mendapatkan BMW Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian simbol dari sebuah bagaimana kita meraih kebebasan waktu dan finansial. Mr. Lee Jin Yuan mengatakan jika Anda mendapatkan BMW itu baru awal. Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, pemilik bisnis ini, Mr. Lee Jin Yuan, sebagai orang terkaya kedua di Cina mengatakan bahwa kalau Anda dapatkan BMW itu baru kunci awal Bapak Ibu sekalian. Ibarat Anda punya rumah mewah, Anda baru memiliki kuncinya. Dan kuncinya itu adalah BMW. Anda akan bebas waktu dan bebas finansial di bisnis ini. Mungkin Anda mengatakan, Pak, saya tidak membutuhkan BMW, tapi bagaimana dengan kebutuhan Anda yang lain? Anda mungkin ingin menyekolahkan anak Anda mungkin ingin mengajak keluarga Anda untuk ibadah haji, atau Anda mungkin ingin mengajak orang tua Anda untuk ibadah sesuai dengan agama Anda masing-masing, bisa ziarah ke tempat-tempat sesuai dengan agama Anda di luar negeri. Anda bisa lakukan melalui bisnis ini. Bukan hanya materi Bapak Ibu sekalian. Ini hanyalah merupakan simbol. Ini hanyalah merupakan bagian Bapak Ibu sekalian. Anda bisa mendapatkan apa saja yang Anda inginkan kalau Anda mau berjuang di bisnis ini. Kalau Anda ingin berjuang lebih lama di bisnis ini. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mau berjuang? Karena ada sesuatu yang kita ingin kejar. Ada sesuatu yang ingin kita dapatkan di dalam hidup ini. Ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Kita ingin berubah. Melalui bisnis ini hidup kita ingin berubah. Dan saya percaya itu Bapak Ibu. Kalau Anda setia di bisnis ini bersama dengan support system Unicor, BMW ini saya pastikan kepada Anda akan parkir di rumah Anda. BMW ini bukan hanya milik segelintir orang yang ada di depan sini, bukan. Tapi BMW ini adalah milik semua orang yang memiliki impian yang sama, yang mau berjuang bersama-sama, mau mengalami kegagalan yang sama, ingin mengalami prosesnya. Tapi saya ingin pastikan kepada Anda malam hari ini, kalau Anda ingin mengambil keputusan bagi Anda yang baru, 1-2 tahun yang akan datang, hidup Anda pasti berubah melalui bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu tempat termahal di dunia ada di mana? Tempat termahal di dunia bukan ada di Afrika Selatan, di mana tambangnya berlian. Tempat termahal di dunia bukan ada di Ekuador, di mana penimbunan emas begitu banyak sekali di sana. Tempat termahal di dunia itu bukan ada di Timur Tengah, di mana di sana tambangnya minyak. Tempat termahal di dunia bukan ada di Laut Balkan, di mana di Laut Balkan ada tambang uranium. Tapi Anda tahu Bapak Ibu sekalian, tempat termahal di dunia itu ada
tidak jauh dari Anda. Kalau Anda melihat sekeliling Anda akan melihat banyak sekali pemakaman-pemakaman. Ada banyak sekali orang-orang yang mati. Kalau Anda ingin tahu tempat termahal di dunia itu ada di mana? Ternyata tidak jauh-jauh dari kita, yaitu di kuburan. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali orang-orang yang mati dengan sejuta impian mereka. Banyak orang-orang yang muda harus terpaksa mati. Dengan sejuta impian mereka bawa ke kubur. Banyak sekali orang-orang yang mati dengan sejuta impian mereka. Kalau Anda mau jujur Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau gali kubur-kubur tersebut, banyak sekali orang-orang yang belum sempat mewujudkan impian bagi orang-orang yang dicintai. Banyak sekali mereka yang mati membawa sejuta impian mereka. Banyak sekali mereka yang mati belum bisa membahagiakan keluarga mereka, belum bisa membahagiakan orang tuanya, belum bisa membahagiakan anak-anaknya. Saatnya mereka mati dengan sejuta impian tersebut. Saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda ingin memperbanyak orang-orang yang mati dan membawa impian-impian Anda? Saya harap tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi malam hari ini, Anda mau ambil impian itu, dan Anda wujudkan buat orang-orang yang Anda cintai sebelum semuanya terlambat. Anda mengambil keputusan malam hari ini. Jangan keraskan hati Anda. Jangan keraskan ego Anda. Banyak orang yang mati. Banyak orang yang impiannya terkubur. Mereka hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Anda tahu Bapak Ibu sekalian? Karena mereka tertimbun oleh ego-ego mereka. Mereka tertimbun oleh karakter-karakter mereka yang sangat keras. Tidak, saya mau seperti ini. Saya tidak mau berubah. Tapi maukah Anda malam hari ini, Anda rendahkan ego Anda. Karakter Anda yang keras. Lembutkan hati Anda. Anda terima peluang ini. Suatu saat, hidup Anda akan berubah Bapak Ibu sekalian. Jangan karena kesombongan Anda. Jangan karena ketidaktahuan Anda. Anda memperbanyak orang-orang di dalam kubur yang membawa impiannya berjuta-juta. Saya ingin katakan kepada Anda, kalau Anda dapat kesempatan hari ini untuk mewujudkan impian orang-orang yang Anda cintai, untuk mewujudkan impian-impian Anda, ambil keputusan malam hari ini untuk merubah masa depan Anda untuk orang-orang yang Anda cintai Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini Anda mengatakan berat. Mungkin saat ini Anda mengatakan susah. Mungkin Anda mengatakan tidak ada pengharapan. Tapi saya ingin bilang kepada Anda, ada pengharapan. Ada jalan bagi orang yang mengingini perubahan. Ada jalan bagi orang yang ingin mengingini perubahan. Ada jalan bagi orang yang punya keinginan yang besar. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, Anda hidup, tapi Anda tidak benar-benar hidup. Anda seperti zombie. Anda hidup, tapi Anda tidak tahu kemana Anda pergi, kemana tujuan Anda, kemana arah hidup Anda. Tapi melalui bisnis ini, saya ingin pastikan kepada Anda, kalau Anda berani mengambil suatu kesempatan ini, Anda mengambil suatu peluang ini, suatu saat, hidup Anda Bapak Ibu sekalian, bukan hanya orang-orang di depan ini, tapi hidup Anda yang di bawah, Anda yang di tribun, kehidupan Anda pasti akan berubah 1 sampai 2 tahun yang akan datang. Mungkin pada saat Anda menjalankan bisnis ini Anda akan dihina. Mungkin saat Anda menjalankan bisnis ini Anda akan dihina orang. Anda akan dilecehkan orang. Anda akan dihina. Mungkin banyak orang yang menjauhi Anda. Tapi saya ingin bilang kepada Anda, kesengsaraan Anda suatu saat akan memberikan Anda ketekunan. Kesengsaraan Anda akan memberikan Anda tahan uji. Dan tahan uji tersebut akan memberikan Anda pengharapan. Pengharapan bahwa hidup Anda akan berubah ke depan. Kalau Anda berani percaya, kalau Anda yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan saya percaya, hidup Anda pun juga pasti akan berubah. Kalau Anda punya pengharapan, malam hari ini, izinkan saya menjemput istri saya tercinta.
Bapak Ibu sekalian, untuk apa kita menjalankan bisnis ini? Untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk orang-orang yang Anda cintai Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisnis ini sangat sulit memang untuk dimulai, sangat sulit Anda menjalankan, tapi sangat indah pada saat Anda sudah sampai di puncak Bapak Ibu sekalian. Sangat indah pada saat Anda sudah mengakhiri perjuangan ini. Bapak Ibu sekalian, rasa sakit di dunia ini hanya dua. Rasa sakit karena Anda menjalankan bisnis ini dengan disiplin, atau rasa sakit karena Anda menyesal. Rasa sakit Anda disiplin, Anda berjuang, Anda terpaksa harus berjuang, Anda mengikuti apa yang diprogramkan oleh Unicorn. Anda berjuang Bapak Ibu sekalian, Anda mungkin capek. Disiplin memang tidak enak, tapi suatu saat akan berbuah hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Atau Anda ingin rasa sakit karena Anda menyesal. Saya ingin katakan kepada Anda, jangan sampai rasa sakit karena Anda menyesal. Tapi ambil Bapak Ibu sekalian keputusan malam hari ini. Bagi Anda yang ingin merubah hidup Anda ingin disiplin. Anda bisa berdiri Bapak Ibu sekalian. Anda bisa berdiri dan tunjukkan itu kepada orang-orang yang Anda cintai. Anda berdiri Bapak Ibu sekalian. Anda berikan yang terbaik. Sakit tapi tidak lama Bapak Ibu sekalian. Untuk orang-orang yang Anda cintai. Karena siapa yang menabur, dia akan menuai. Barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, suatu saat dia akan menuai dan bersorak-sorai. Terima kasih. Selamat malam. Sukses untuk kita semuanya.